Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan topik bahasan permasalahan pengembangan model-model pembelajaran era digital dalam pembelajaran seni. Adapun dari anggota dari kelompok 4, yang pertama adalah Ogvito Eka Putubono sebagai saya sendiri, yang kedua Sandra Ardiansyah, Trio Gautama, Victor Sahrul Akbar, dan Yofi Virgiantara. Next. Pendahuluan. Era digital. Era digital merupakan masa di mana kegiatan masyarakat berlangsung dalam bentuk yang lebih canggih dan lebih berkualitas. Hampir semua aktivitas dijalankan melalui media digital untuk mempermudah pekerjaannya. Hal tersebut memberikan dampak atau pengaruh bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh lembaga pendidikan. Kegiatan pembelajaran yang disajikan dan diberikan oleh guru dalam suatu sekolah diharuskan mampu memiliki penarikan dan menciptakan para peserta didik untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Proses pembelajaran harus dilakukan secara interaktif, menyenangkan, dan dapat memberikan kesan kepada peserta didik dalam memahami dan mencari tahu potensi dirinya, khususnya di bidang seni. Karena menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa dalam pengembangan potensi-potensi peserta didik terdapat usaha untuk sadar dan terencana dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Maka dari itu, peran guru dan murid serta bahan ajar, media, dan model pembelajaran yang dijalankan harus berkualitas. Hal tersebut juga sebagai bentuk usaha untuk mengejar perkembangan zaman yang terus berjalan. Next. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Saya Sandra Ardiansyah akan menjelaskan tentang pertama pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2016 menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi tersebut memiliki beberapa jenis, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Sagala tahun 2010, pembelajaran merupakan kegiatan pemberian ajaran kepada peserta didik menggunakan acuan pendidikan. Ajaran yang diberikan sesuai dengan topik yang menjadi pembahasan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya juga ada pendapat dari Sujana tahun 2012 yang mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan upaya sengaja yang dilakukan oleh guru agar kegiatan belajar harus dilakukan oleh peserta didiknya. Jadi pembelajaran itu adalah kegiatan transfer ilmu secara dua arah dari guru dan peserta didik. Selanjutnya, adalah tujuan pendidikan seni. Menurut Sudarso tahun 1987 mengungkapkan bahwa pembelajaran seni memiliki tujuan untuk menumbuh dan mengembangkan sensitivitas dan kreativitas dari peserta didik. Jadi di sekolah selain mengasah ilmu materi yang bisa dirupakan sebuah kreativitas, ada juga pendidikan seni yang itu bertujuan untuk melatih kepekaan atau sensitivitas siswa kepada lingkungan sekitarnya. Penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya adalah model pembelajaran. Menurut Susanto tahun 2017, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menjabarkan tata cara yang sistematis dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan. Artinya, model pembelajaran merupakan salah satu bentuk pemberian pengalaman belajar yang menarik dan mengesankan dalam bentuk kemasan yang ditentukan oleh guru atau tenaga pendidik. Jadi,
model pembelajaran ini bagaimana seorang guru dapat memberikan pembelajaran sebaik mungkin dan semenarik mungkin kepada siswa. Bisa berupa game, bisa berupa tanya jawab, dan lainnya. Agar siswa mengerti apa yang diberikan oleh seorang guru materinya. Next. Nah, ini contoh-contoh pembelajaran yang berbasis digital dari kelompok kami. Saya bacakan ya. Model-model pembelajaran. Yang satu, model discovery learning. Pembelajaran dengan cara memberikan sebuah permasalahan kepada peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua, model problem-based learning. Model pembelajaran dengan memberikan masalah secara konseptual dan menuntut peserta didik untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Next. Yang ketiga yaitu model inquiry learning. Peserta didik dituntut untuk menemukan jawaban dari segala pertanyaan atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadi model inquiry learning ini seperti tanya jawab. Ketika siswa atau peserta didik tidak mampu menjawab, akan diberitahukan jawabannya sama guru. Dan selanjutnya, yang keempat, model project-based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Model ini berisi tentang proyek yang harus dirancang oleh peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yopi Virgantara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan model pembelajaran seni pada era digital. Setiap rencana atau rancangan model pembelajaran yang dibuat oleh guru diharapkan mampu mengubah situasi kegiatan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan serta dapat memberikan kesan positif bagi setiap peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Namun, dalam pengimplementasian model pembelajaran masih dapat ditemukan masalah sehingga penerapan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Yang selanjutnya adalah permasalahannya. Next. Nah, masalah yang terjadi. Menurut Sutanto, tahun 2007 dalam buku Model-Model Pembelajaran menyebutkan ada beberapa masalah antara lain. Yang pertama, guru mengenalkan model pembelajaran namun belum sepenuhnya paham setiap isi model pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, di sini guru hanya mengenal modelnya saja, tetapi tidak mengerti isi apa yang ada dalam model pembelajaran yang akan diterapkan tersebut. Nah, selanjutnya akan menimbulkan masalah yang kedua, yaitu model pembelajaran yang dibuat hanya berhenti pada arsip yang tertulis saja. Dan guru belum sebenarnya mampu menerapkan model pembelajaran yang terpilih. Nah, selanjutnya permasalahan yang timbul dari permasalahan kedua adalah pengembangan model pembelajaran belum dapat terrealisasikan, sehingga dari permasalahan 1 dan 2 mengakibatkan tidak terrealisasikannya model pembelajaran tersebut karena kurang pahamnya isi dalam model pembelajaran dari 1 dan 2 tadi, permasalahan 1 dan 2 tadi. Nah, dari permasalahan tersebut terdapat solusi yang dapat meminimalisir masalah kegiatan pembelajaran di atas. Seperti perlunya diadakan sosialisasi dan sharing ilmu antara guru satu dengan guru lain dalam satu sekolah maupun berbeda sekolah. Dengan adanya pertukaran pemikiran tersebut, diharapkan mampu menciptakan sebuah model pembelajaran yang dikembangkan diri dari model pembelajaran yang sudah ada dan sesuai
dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan sekolah yang dituju. Dan juga kami sebagai mahasiswa dapat melakukan pengabdian membantu para guru dan merealisasikan proses atau kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Namun, juga tidak meninggalkan adanya pengembangan dari model pembelajaran yang sudah ada. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh Triyoga Uktama. Baik, saya Triyoga Uktama akan menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 4. Jadi kesimpulan yang dapat kami putuskan adalah dari paparan tentang model pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa model pembelajaran yang dianggap cukup relevan jika diterapkan pada era digital. Model-model pembelajaran itu antara lain adalah model discovery learning, lalu model problem based learning, selanjutnya ada model inquiry learning, selanjutnya ada project based learning. Berikut itu adalah model-model pembelajaran yang kami anggap relevan diterapkan pada era digital. Dan dalam pengimplementasian model pembelajaran itu masih sering terjadi permasalahan dari sisi guru atau tenaga pendidik, dan juga model pembelajaran yang disajikan atau diberikan itu kurang sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu juga ketidaksiapan guru dalam merancang model pembelajaran itu menjadi poin penting dalam kegiatan pembelajaran. Lalu solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu perlu diadakan sosialisasi atau sharing ilmu, bertukar pendapat, berbagi ilmu antara guru satu dengan guru yang lain, itu dalam satu sekolah maupun luar sekolah. Dan juga kami sebagai mahasiswa seharusnya juga memiliki pemikiran untuk melakukan pengabdian dalam rangka membantu para guru dalam merealisasikan proses atau kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang relevan atau inovatif dan kreatif di era digital sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Namun juga tidak mengurangi adanya usaha pengembangan model pembelajaran untuk peserta didik atau generasi muda di masa mendatang. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok 4 putuskan adalah penjelasan yang sudah saya sebutkan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Untuk segala pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada tutur kata dari anggota kelompok 4 yang kurang berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.